Oke guys, welcome back to DB News Channel. Kali ini bersama KL lagi ya kan. Kemarin habis sama KL pancing ya. Oke guys, tanpa perlu berlama-lama, cepet siapkan mungkin makanan, cemilan, snack, minuman kalian biar nggak seret ya kan. Kita nonton video-video viral, berita-berita viral yang terjadi di akhir-akhir ini. Oke, kelamaan lu bang. Ya udah langsung aja ke video nomor 1. Polri klaim berhasil tangkap bandar judi online. Ya, kata klaimnya ini harus digarisbawahi kayaknya. Kita coba videonya kita cek guys. Polri mengaku telah menangkap sejumlah bandar judi online. Hal ini menepis anggapan Korps Bayangkara yang hanya menangkap pemain judi online. Pak, untuk bandarnya Pak kan selama ini yang ditangkap pemain-pemainnya Pak. Nah, betul. Berarti ada bandar Pak? Lihat datanya, kemarin diungkap itu bagian dari ada yang mendapat keuntungan termasuk bandar di sana. Tentu saja untuk ini juga masih berkembang, masih kita kembangkan sampai kalau memang memungkinkan untuk kita ambil yang di atasnya lagi juga sedang diupayakan oleh penyidik untuk kita tuntas sampai ke akar-akarnya. Kita tumpas sampai ke akar-akarnya katanya guys. Ingat-ingat itu ya guys. Kita tumpas sampai ke akar-akarnya. Jadi memang benar, jangan hanya pemainnya aja ya. Pemainnya itu sebenarnya juga apa ya? Dia itu pengen cuan ya kan, pengen cuan dengan cara judi. Sebenarnya salah juga sih. Tapi yang paling salah siapa ya? Bandarnya harus diberantas juga. Makanya ini mulai meringkus bandar-bandarnya guys, ya kan? Kita coba baca komennya. Panglima Kobra, kamu komennya sangat pinggir laut sekali ya. Bukannya backingannya, nah itu dia, ya kan? Nggak tahu kita backingannya siapa, nggak tahu, nggak boleh berspekulasi guys, nggak ada bukti ya kan? Moncemon, haruskah percaya? Ya menurut hati masing-masing ya guys ya, menurut hati masing-masing, nggak boleh suuzon, nggak boleh suuzon. Apakah bandarnya berpangkat? Nah nggak tahu ya, nggak tahu kita. Backingannya ditangkap nggak? Ya gimana ya, dia kan cuma ya, udahlah, komen aja buat kalian ya, yang mungkin dalam hati kalian bergejolak gitu ya, komen aja yang bergejolak, luapkan isi hati kalian ya. Lanjut. Ada legislatif pusat dan daerah, ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, lebih dari 1.000 orang. Ya. Astaga. Jadi gini Pak Ivan, Ya. 1.000 orang anggota dewan terlibat judol. Datanya ada, profesi legislatif Datanya ada. Ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Saya anggota MKD juga Pak kebetulan. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya. Ya nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang. Itu lebih dari 1.000 orang. DPR, DPRD, sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Dan angkanya bisa saya sampaikan? Ya, angka rupiahnya hampir 25 miliar. 25 miliar. Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Depositnya 25 miliar ya. Kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar. Astaga. Apa kurang gaji anggota dewan ini ya? Apakah hanya di bawah UMR? Nggak mungkin lah. Aku rasa di atas UMR lah. Masa anggota dewan gajinya di bawah UMR? Ya nggak mungkin lah ya kan? Ya nggak tahu juga sih. Kan ya sebagai orang awam ya kan, itu menganggapnya ya anggota dewan gitu loh. Masa gajinya UMR atau di bawah UMR? Nggak mungkin lah. Terus kalau gajinya udah gede ngapain main judol? Ya karena gajinya gede, ingin lebih gede lagi dengan cara yang instan, ternyata malah boncos. Kira-kira anggota dewan yang main judi masuk penjara nggak ya? Ya masuk lah, masuk penjara. Tapi kalau kasus Gayus setelah masuk penjara, dia bisa berkeliling-keliling kota. Jangan sampai itu terjadi lagi ya kan guys. Bukannya dulu ada yang ketahuan main, malah dibelain temen-temennya bilang Candy Crush. Candy Crush.
Mirip sih, mirip. Mirip ya, mirip. Saya membaca berita transaksi di awal tahun ini saja sudah mencapai 600 triliun. 600 triliun, guys. Ini pasti angka sangat signifikan, spektakuler, dan Spektakuler, luar biasa. Memang Oleh benar Pak, karenanya, luar biasa. Pemerintah telah membentuk Satgas yang diketuai oleh Menko Polhukam, di mana PTK adalah salah satu anggota. Satgas ini harus dipastikan bersih dari judol loh guys ya. Demikian besarnya transaksi, Bener apa nggak? memang judi online ini ada herdernya gitu? Ada backingannya nggak sih? Nah, ada backingannya nggak sih? Atau Itu ada yang kalian indikasi nggak pertanyakan. oknum pejabat yang jadi backing judi online? Apa ada indikasi ada oknum penegak hukum? Ya, siapa saja penegak hukum? Ya, nggak pandang warnanya, mau coklat, mau hijau, mau biru, mau abu, ya. Nggak pandang warnanya guys. Juga termasuk apa ada indikasi yang lain? Seperti yang ditanya tadi oleh Habib Rahman juga menarik. Apakah ada juga anggota legislatif, ya, yudikatif, Eksekutif. ya, eksekutif, ya, yang bermain di judi online ini? Saya pikir transparan aja, Pak. Transparan aja. Kalau main ya main, kalau enggak ya enggak. Jadi aliran dana itu sudah mencapai 600 triliun loh. Dan ini pemerintah membentuk Satgas. Apakah ada backingannya? Ya kita tunggu saja ya kan. Nah, yang digarisbawahi di sini adalah Satgas ini sendiri harus bersih dari judi online, harus bersih dari judol. Masa jadi Satgas mereka juga main? Ya kan enggak dong. Nah, mungkin untuk memverifikasi Satgas ini bersih dari judol, nah metodenya gimana? Ya nggak tahu ya kan. Apalagi kita yang rakyat jelantah ini ya, rakyat di bawah. Gimana cara memverifikasi Satgas itu bersih dari judol? Ya kita harus percaya penuh pada pemerintah kita ya guys ya, supaya membentuk Satgas yang memang benar-benar bersih dari judol sehingga mereka mampu memberantas sampai ke akar-akarnya. Kalau si Satgas ini ada oknum ya yang terindikasi main judol ya sama aja bro. Pemirsa, polisi menangkap belasan orang yang diduga terlibat dalam jaringan judi online di Banyumas, Jawa Tengah. Selain menangkap para pelakunya, polisi juga menyita ratusan unit komputer hingga buku rekening bank. Satreskrim Polresta Banyumas menetapkan 12 orang dari 48 orang menjadi tersangka dari 3 lokasi berbeda. PC-nya gaming lagi. Jawa Tengah pada Tuh RGB guys fan-nya. Namun satu tersangka di antaranya masih dalam status DPO. Dari hasil sementara pemeriksaan, para pelaku telah melakukan aksinya sejak tahun 2022 dan sempat berhenti pada tahun 2023. Mereka kembali menjalankan perjudian. Bagus PC-nya coy. Dengan omset mencapai 114 juta rupiah per hari. Wih, 114 juta rupiah per hari. Mulai dari pembuatan akun judi online, penjualan chip, hingga penjualan akun agar para penjudi bisa melakukan judi online setelah akun tersebut mencapai level tertentu. Begitu. Dari hasil pengungkapan ini yang sudah diamankan adalah 502 set komputer. Bagiannya teman-teman wartawan ketahui 90 buah PC dan 11 unit HP, 3 set DVD CCTV, 134 buah flash disk dan 4 buah buku tabungan, 62 buah modem dan 8 buah switchbook. Inilah rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengungkapan judi online sendiri. Saya Kapolda Jawa Tengah sudah berkomitmen bahwa judi online ini jangan coba-coba masyarakat untuk ikut di dalamnya, karena ini sudah warning dari kami, termasuk kebijakan pemerintah bahwa judi online. Markasnya digerebek guys di Banyumas, jadi nggak melulu di kota besar ya, bisa jadi kota-kota yang sepi itu jadi markasnya loh kayak gitu. Apalagi sekarang internet semakin berkembang ya kan, mau bermarkas di tengah gunung pun ya aman-aman aja gitu loh, di tengah hutan, di atas gunung ya kan. Sekarang pokoknya nggak ada halangan, sudah bisa mengakses internet. Bayangkan, nggak melulu di kota besar kayak gitu. Apalagi tadi markasnya, satu markas aja itu mencapai 114 PC ya. Wih, 114 atau 114 juta. 500 ya, sorry 500 guys, 500-an PC.
Bayangkan 500 set komputer digunakan hanya untuk ya ini bandarnya ya ini ya, markas judolnya ini guys. Jadi mungkin mereka kerjanya malam kali ya. Mungkin kerjanya malam. Jadi kalau di siang hari itu kayak warnet mungkin, atau memang itu tertutup. Ya kita nggak tahu ya. Jadi biar nggak diketahui orang itu tertutup, mungkin seolah-olah kantor tapi ternyata oh itu judol gitu loh. Nah kalau menurut kalian apakah pekerja-pekerja judol ini juga patut dipidana atau enggak guys? Karyawan-karyawannya kan dia cuma bekerja gitu loh dan menjalankan perintah dari si perusahaan ini. Gimana guys menurut kalian guys? Ini seru nih. Yuk kita tonton. Judi online di Indonesia kian gencar dilakukan. Bukan hanya bandar dan pelaku, tapi seorang selebgram yang mempromosikan judi online juga ditetapkan sebagai tersangka. Lalu tantangan berikutnya yang harus dihadapi, yakni memulihkan Kota Bogor sebagai kota nomor 2 terbesar transaksi judi online. Wih, Bogor. Perang judi online bukan hanya sekedar slogan, tapi dari hulu ke hilir tengah gencar diberantaskan. Termasuk siapapun yang coba-coba mempromosikannya harus berurusan dengan hukum. Seperti selebgram bernama Clay Nuari Hadianda ditangkap lantaran mempromosikan situs judi online di akun media sosialnya. Tersangka yang merupakan mahasiswi perguruan tinggi di Bogor dijanjikan dibayar 5,5 juta rupiah per bulan dengan kewajiban 2 kali promosi setiap hari. Perempuan 19 tahun ini dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman 10 tahun penjara. 10 tahun penjara loh. Ambassador, fatal ya. Indo Sultan 88 dan mendapatkan support ataupun kiriman transferan dari Natali dengan janji 5.500.000. Namun dari tersangka ini baru menerima 3 juta rupiah karena akhir bulan ini sudah keburu ketangkap oleh jajaran Polresta Bogor Kota. Fenomena judi online di Indonesia memang meresahkan. Menurut laporan PPATK yang terbaru, wilayah Kecamatan Bogor Selatan menjadi daerah kecamatan transaksi judi online terbesar di tanah air dengan nilai transaksi 349 miliar rupiah. Sementara Kota Bogor menjadi kota nomor 2 terbesar transaksi judi online dengan jumlah 612 miliar rupiah. Saat ini pihak kecamatan bersama Pemkot Bogor tengah meminta data transaksi judi online ke PPATK. Namun, warga kembali diingatkan agar menjauhi judi online yang kerap hanya membawa petaka. Ya, itu jadi kalau kalian punya akun sosmed yang followersnya banyak ya harus hati-hati guys. Kalau menerima endorsan ya kan. Nah ini dia dijanjikan 5.500.000 tapi baru dibayar 3 juta. Itu aja udah pidana 10 tahun penjara loh, bayangkan. Cuma mempromosikan kayak gitu aja loh. Karir kalian udah kalian bangun, followers yang udah dibangun hancur seketika. Di DB News ya, itu salah satu unit bisnis ya, unit bisnis dari DB Klik. Ada DB News, ada DB Dev. Itu juga ada yang menghubungi guys untuk membuatkan situs untuk judol, dan kita ya mentah-mentah kita tolak langsung gitu loh, kita nggak berani untuk judol, untuk scam kayak gitu. Memang kita nggak bikinkan website-website yang seperti itu guys, jadi kita bikinkan memang yang normal-normal aja. Mungkin mereka mau bayar gede tapi ya itu resikonya buat kita juga gede gitu loh, jadi kita nggak ambil itu, dan memang kita menghindari yang kayak gitu-gitu guys. Gitu dari DB Dev sendiri atau juga dari perusahaan DB Klik sendiri gitu guys. Oke guys, thank you, terima kasih sudah nonton aku kali ini, sudah nonton DB News kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini biar bisa memberikan asupan-asupan terpilar dan terkini seputar berita-berita yang sedang happening, yang sedang terjadi. Oke guys, see you on the next video, bye bye.